Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eliora Yariana dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 46. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok penyebab utamanya adalah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena melihat kekalahan Jepang melawan sekutu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mengadakan perkumpulan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Dalam pertemuan ini, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno-Hatta, namun belum mencapai kata sepakat. Golongan tua menghendaki agar proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan melaksanakan sidang PPKI dengan pertimbangan bahwa Jepang masih menguasai Indonesia dan bersenjata lengkap. Apabila melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa mengadakan sidang PPKI, pasti akan dicegah oleh Jepang. Namun, golongan muda menghendaki agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa mengadakan sidang PPKI. Dengan pertimbangan, apabila sidang PPKI dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai hasil ciptaan Jepang dan akan dihancurkan oleh sekutu. Golongan muda kemudian mengadakan rapat kembali tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945. Dalam rapat ini diputuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar dari Jakarta. Tempat yang dipilih adalah Rengas Dengklok, yaitu pada Kabupaten Karawang. Dipilihnya tempat ini karena tempat ini merupakan tempat yang terpencil, bersenjata lengkap, dan dapat dipantau dari segala penjuru. Soekarno-Hatta ditempatkan di rumah salah satu warga keturunan Tionghoa. Di sana, golongan muda kembali mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, pembicaraan tersebut tidak membawa hasil. Dalam pembicaraan pribadi antara Soedanko Singih dan Soekarno, Soedanko menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan segera setelah tiba di Jakarta. Hal ini disampaikan kepada golongan pemuda di Jakarta. Sementara itu di Jakarta, terjadi pembicaraan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dan Wikana yang mewakili golongan muda. Dalam pembicaraan tersebut, dicapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebelum jam 12 waktu Indonesia Barat. Laksamana Muda Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan tempat berunding dan menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta akhirnya dijemput dari Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi yang semula ditetapkan oleh Soekarno-Hatta berdasarkan langkah yang ditetapkan oleh Jepang berubah ketika Soekarno-Hatta bertemu dengan pemuka militer Jepang di Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sebelum ke rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno dan Hatta pergi menemui Kepala Pemerintahan Umum Jepang yaitu Jenderal Nishimura untuk melihat sikap Nishimura mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata Nishimura menolak segala kegiatan, baik rapat PPKI ataupun proklamasi kemerdekaan karena takut disalahkan oleh sekutu. Hal ini semakin meyakinkan Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan walaupun tanpa persetujuan dari Jepang. Setelah menemui Jenderal Nishimura, Soekarno-Hatta bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda. Di sana sudah terdapat anggota PPKI serta golongan muda. Teks proklamasi dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Menjelang subuh, teks proklamasi berhasil diselesaikan. Kemudian Soekarno membuka pertemuan dengan peserta. Naskah dibacakan tepat di hadapan peserta pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir pada rapat kali ini untuk menandatangani teks proklamasi. Namun hal tersebut ditentang oleh golongan muda karena menganggap golongan tua bekerja sama dengan musuh. Soekarno kemudian mengusulkan bahwa teks proklamasi akan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut kemudian disetujui oleh peserta. Setelah mendapat persetujuan, teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perubahan tersebut meliputi yang pertama, tulisan Tempo diubah menjadi Tempo, tulisan Wakil-Wakil Bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan tulisan Jakarta 17/08/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.